Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah dalam rangka tahun Yobel, tahun di mana tahun 70, di mana setiap orang adalah hidup yang saling mengasihi satu sama lain. Tentunya di dalam perjanjian baru bahwa tidak hanya 70 tahun kita harus mengasihi orang lain, tetapi setiap hari kita juga hidup di dalam kasih, dan setiap hari kita hidup saling tolong menolong sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Demikian juga lah dalam arti bagaimana firman Tuhan ini mampu kita terapkan dalam hati. Tentu di dalam kehidupan ini bahwa penjual atau menjual itu adalah hidup di dalam dunia perekonomian. Artinya kita tidak terlepas daripada perekonomian, di mana siklus perekonomian itu menjadi pendapatan di dalam sebuah keluarga atau sebuah negara. Nah, hal ini dalam firman Tuhan ini yang disoroti adalah bagaimana hubungan penjual dan pembeli. Tentu di dalam dunia ekonomi kita mengatakan bahwa dunia ekonomi modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Tetapi bagaimana pandangan Alkitab tentang nilai sebuah perekonomian atau hubungan antara penjual dan pembeli? Artinya kedua orang tersebut, penjual dan pembeli, itu adalah hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Artinya ketika saya sebagai pembeli punya materi atau uang, tetapi tidak ada yang bisa saya beli, saya tidak bisa makan. Sama seperti ketika seseorang atau penjual, dia tidak ada pembelinya, dia juga tidak bisa mengelola daripada bisnis atau penjualannya, seperti itu. Oleh karena itu, bagaimanakah etika seorang penjual di dalam Alkitab? Tentu kita melihat bahwa penjual itu harus mempunyai untung, atau dia harus ada hal yang berdampak di dalam dirinya. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan jangan menjadi penjual yang mematikan sesama penjual. Yang kedua, jangan sampai membohongi masyarakat dengan menipu untuk mencari keuntungan sendiri. Karena apa? Ketika seorang penjual atau hidup di dalam dunia bisnis, itu adalah memang menjadi berkat bagi dia. Karena apa? Ada pernah saya dengar, kalau mau jadi kaya ya jadi pebisnis gitu, jadi pedagang gitu kan. Nah, tetapi kekayaan itu juga ada dua. Itu bisa menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa menjadi orang yang rakus? Yang kedua, ketika kita menjadi kaya karena memperoleh keuntungan dari berjualan, apakah kita akan menindas orang lain? Atau kita seperti Lydia dari Tiatira, seorang penjual kain ungu, dan dari hasil dia sendiri, dialah yang memberikan sokongan dalam hal pelayanan firman, penyebaran Injil sampai kemana-mana. Karena itu jadilah penjual yang bisa menjadi berkat kepada sesama. Penjual yang bisa juga memberikan yaitu bantuan terhadap penyebaran Injil. Nah, disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sering sekali itu di dalam kitab Imamat, penjual yang membohongi timbangan, itu tidak boleh. Karena apa? Itu kita sudah mencuri bagian daripada orang lain. Ada sebuah cerita
Suatu hari ada seorang penjual, yaitu gula merah. Dia menjual gula merah ini kepada seorang pedagang. Dia katakan gula merah ini sekilo. Kemudian dia dia jual kepada pedagang ini, dan uangnya dia beli sembako daripada si pembeli atau penjual sembako ini. Jadi ada take and give, saling memberi mereka. Dalam dunia perdagangannya mereka awal-awalnya masih percaya, nggak usah nimbang deh, yang penting ini sekilo. Suatu hari pembeli ini yang jadi penjual sembako ini nimbang, ternyata nggak full sekilo gula merah tersebut, hanya sekitaran daripada 9 ons gitu. Dia marah. Ketika dia marah, ternyata kau membohongi aku selama ini. Kau mengatakan ini sekilo, ternyata tidak full sekilo. Dia katakan, benar Pak, kami memang tidak punya timbangan di rumah. Karena itu yang saya buat sebagai ukuran timbangannya, ketika saya membeli beras sekilo dari Bapak, jadi saya membeli itu. Jadi itu yang saya buat sebagai ukuran untuk gula merah saya. Artinya bagaimana, tentu sering sekali masalah itu bukan datang dari luar, tetapi dari diri sendiri. Oleh karena itu disinilah mau dikatakan, mari menjadi penjual yang jujur dalam hal timbangan. Dan memang sebagai penjual kita harus memperoleh untung, dan jadilah penjual yang memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, kiranya Engkau menyertai kami dan mengampuni segala dosa kami. Biarlah kami selalu belajar mendengarkan, mengucap syukur, dan meletakkan hidup kami di bawah hidupnya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami mampu meletakkan diri kami kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Immanuel. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.